Alhamdulillah kabar baik. Aku sampai sekarang detik ini, saat ini aku sebetulnya masih berada di Jakarta, di Indonesia. Dan aku udah di sini udah masuk bulan ketiga. Bukan masuk bulan ketiga, udah masuk bulan ketiga, dan insya Allah beberapa hari lagi akan pulang ke Singapura. Kabar baik, alhamdulillah sehat, dan betul-betul senang sekali dengan seluruh perjalanan selama 3 bulan ini ada di Indonesia, karena ini adalah kali pertama aku datang ke Indonesia lagi setelah 2 tahun aku nggak pulang gitu. Dan menyenangkan, alhamdulillah, bersyukur, tapi juga sangat amat menantikan untuk pulang ke Singapura dan ketemu Aisyah gitu dalam beberapa hari lagi, insya Allah. Ini sebenarnya, aku tidak pernah membayangkan, nggak pernah terbayang, kayaknya nggak pernah nyampe sebetulnya angan-anganku untuk bisa dapat kepercayaan ya, dan juga tugas menurut aku, dan juga kebanggaan gitu yang luar biasa, rezeki yang luar biasa gitu, bisa dipercaya untuk menyandang sebuah posisi menjadi brand ambassador dari sebuah brand. Aku bisa bilang ini adalah brand yang mendunia gitu kan, dimana brand Zumba ini sendiri, olahraga Zumba ini sendiri merupakan sebuah olahraga yang Masya Allah luar biasa dicintai di Indonesia gitu. Dan karena itu aku nggak merasa itu sebagai sebuah beban, tapi aku merasa aku punya pekerjaan rumah, aku punya PR, aku punya tugas, di mana olahraga Zumba yang begitu dicintai ini, yang begitu disayangi, yang dilakukan oleh banyak sekali masyarakat Indonesia ini, pada saat kedatanganku ini aku bisa memberikan satu hal yang lebih baik gitu. Jadi entah di bagaimana caranya, tapi kalau buat aku pribadi, yang aku lakukan karena kebetulan alhamdulillah olahraga Zumba ini adalah passionku, sebuah olahraga yang aku sudah lakukan selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan yang membuat aku tuh selalu merasa aku punya ikatan gitu sama Zumba. Dan ternyata pada saat aku akhirnya menjadi Zumba instructor dan aku akhirnya menjadi brand ambassador untuk Zumba Indonesia, aku akhirnya bisa ketemu dan berkenalan dan punya keluarga besar baru, baik itu Zumba lover atau pelaku olahraga Zumba maupun Zumba instructor yang ada di Indonesia. Aku baru tahu bahwa ternyata ikatan ini itu bukan cuma aku miliki, bukan cuma aku yang punya sama olahraga Zumba. Ternyata banyak sekali mereka-mereka yang lain, baik Zumba instructor maupun Zumba lover, yang juga mereka itu punya story sendiri gitu. Kenapa sampai akhirnya mereka bisa begitu mencintai Zumba, dan most of them, kebanyakan dari mereka itu merasa bahwa Zumba itu telah membantu dan menolong mereka in a way or another gitu, di satu hal atau hal yang lain, bisa membantu mereka dalam bentuk fisik, membantu mereka untuk mencapai target bugar mereka atau fitness target mereka, bisa juga membantu mereka seperti yang aku rasakan dan yang aku lakukan sebenarnya, membantu aku secara mental. Jadi walaupun aku sudah melakukan olahraga Zumba ini selama bertahun-tahun lamanya sebagai pelaku, sebagai Zumba lover, dulu zamannya masih belum pindah ke Singapura, suka ikut kelasnya gitu. Tapi pada saat di Singapura, olahraga Zumba ini sama aku ini terbentuklah bondnya di situ, ikatannya tuh terbentuknya di situ gitu. Karena aku menjadikan olahraga Zumba ini sebagai dalam tanda kutip pelarianku, terus quick fix aku ya. Jadi kalau misalnya aku tuh sedang yang namanya hidup itu kita wajar ya, ada ups, ada down gitu. Tapi pada saat aku berada di titik yang bukan lagi di up dan aku butuh kayak semangat tambahan, aku butuh kayak suatu hal yang aku lakukan yang bisa menaikkan semangatku kembali, yang bisa membuat aku kuat lagi, yang bisa membuat aku merasa mampu lagi untuk menghadapi apapun gitu ya. Itu salah satunya adalah olahraga Zumba. Aku kebetulan di dekat apartemen tempat kita tinggal itu ada satu pusat kebugaran. Di sana itu reguler dia ada kelas Zumba. Jadi kalau misalnya aku udah kayak
lagi butuh butuh quick fix itu ya. Aku datang ke situ dan aku ikut kelas Zumbanya. Dan yang aku rasakan setiap kali aku melakukan olahraga Zumba itu, aku selalu merasakan energi, vibe, atmosfer yang luar biasa. Ya, energinya selalu positif, selalu penuh dengan kebahagiaan. Dan energi ini bukan cuma dibawa oleh sang Zumba instructor, gitu. Energi ini juga dibawa oleh mereka semua Zumba lover atau pelaku olahraga Zumba, mereka yang mengikuti kelas tersebut, partisipan di kelas itu. Dan itu tuh infectious banget gitu. Kita tuh saling kayak memberikan vibe itu, memberikan energi itu kepada satu sama lain, dan sehingga begitu selesai dari kelas itu 1 jam itu berkeringat luar biasa, hatinya happy luar biasa, fokus kembali, semangat lagi, dan kayak oke, I'm ready now gitu. Jadi hal ini aku lakukan secara reguler, terus-terusan selama sekian lama aku tinggal di Singapura. Bahkan pada saat di Singapura aku lebih punya waktu untuk melakukan itu dibanding saat aku di Indonesia. Karena saat aku di Indonesia aku kerja segala macam. Kalau di Singapura kan nggak ada kerjaanku. Aku cuma ngurusin Aisyah gitu. Jadi aku lebih punya banyak waktu untuk melakukan itu. Dan sehingga inilah yang membuat aku merasa olahraga Zumba itu telah menolong aku, has changed me, telah merubah aku, telah menjadi partner aku untuk melewati masa-masa yang mungkin aku anggap adalah masa-masa yang lumayan menantang gitu aku. Dan ternyata hal ini juga banyak dialami dan juga dirasakan oleh pencinta olahraga Zumba yang lainnya gitu. Sehingga bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjadi brand ambassador Zumba untuk Indonesia itu adalah hal yang untuk bisa menjadi seorang Zumba instructor aja aku udah bersyukur banget gitu, karena aku selalu merasa seorang Zumba instructor itu such a rockstar buat aku gitu dari dulu gitu, karena aku selalu melihat wow, dia berdiri di situ ya di depan kita dengan segala aura positifnya, dengan segala energi yang luar biasa gitu, dan dia biarkan kami semua yang mengikuti untuk menjadi diri kami sendiri gitu ya. Maksudnya Zumba itu adalah olahraga yang buat siapa aja. Banyak orang yang merasa bahwa olahraga Zumba ini hanya boleh atau bisa dilakukan untuk mereka yang mempunyai basic menari gitu. Padahal enggak. Banyak sekali partisipan dan pelaku olahraga Zumba yang mereka tidak punya basic menari sama sekali, but they do it why and they love it gitu. Dan aku selalu melihat sang Zumba instructor ini mempunyai peran yang luar biasa baik gitu hari itu, karena dia telah menolong aku ya pada saat aku masih dulu ikut kelas gitu, menolong aku dan menolong 10, 20 atau 30 atau 50 orang yang ada satu kelas itu sama aku untuk menjadi lebih baik hari itu, merasa lebih baik, merasa lebih happy, merasa lebih bugar gitu, membantu kami mencapai goal kami dalam kesehatan. Dan buat aku itu kan hal baik yang dia lakukan setiap harinya gitu. Jadi pada saat aku bisa menjadi Zumba instructor dan akhirnya dipercaya jadi brand ambassador itu, aku bersyukur, aku nikmati setiap detiknya, aku syukuri, dan yang aku tidak berhenti lakukan sampai sekarang adalah aku terus mengasah diri aku sendiri gitu, karena aku tahu aku punya tugas di sini, aku punya keinginan juga yang mudah-mudahan bisa aku realisasikan, dan untuk itu aku tahu bahwa aku perlu untuk terus belajar, untuk terus cari ilmu, untuk terus berlatih gitu, dan memulai semua dari nol lagi. Oke, aku mungkin di dunia entertainment sebagai musisi aku sudah punya pengalaman sekian puluh tahun, but as an instructor aku itu masih banyak butuh belajar. Jadi masih dalam prosesnya, dan ya bismillah, insya Allah bisa jadi satu hal yang baik buat aku, buat keluarga Zumba, buat seluruh komunitas. Aku selalu bilang bahwa olahraga Zumba ini adalah happy workout gitu. Olahraga bahagia, aku selalu bilang. Olahraga yang paling nggak berasa olahraga. Bentukannya rasanya nggak kayak olahraga, tapi olahraga Zumba ini adalah olahraga yang sangat amat efektif, sangat amat efisien. Olahraga kardio, di mana di olahraga kardio ini kita melatih
dan memperkuat otot-otot jantung, otot paru-paru, dan juga tentunya melatih hal-hal lain yang juga kita butuhkan dalam hidup, misalnya melatih balance, melatih memori, melatih agility, di mana itu hal-hal yang secara fisik memang harus dilatih gitu. Dan hal yang paling menyenangkan juga dari olahraga Zumba ini adalah kita kayak, kalau aku tuh selalu bilangnya kita kayak lagi party, tapi partinya party bugar gitu. Nah, ini hal yang aku rasa ya walaupun kita tahu ya yang namanya olahraga itu memang yang menyenangkan dari olahraga, salah satu hal dampak positifnya itu adalah tubuh kita akan mengeluarkan hormon bahagia, hormon happy hormones gitu kan ya. Yang dimana happy hormones ini saat dikeluarkan oleh tubuh kita akan membuat kita menjadi merasa lebih nyaman, merasa lebih enak, merasa lebih bahagia, merasa lebih contented, percaya diri dan segala macam. Tapi di olahraga Zumba itu menjadi satu hal yang nggak cuma itu aja gitu. Karena olahraga Zumba ini such a fun workout, dimana kita bisa jadi diri kita sendiri. Of course ada seorang Zumba instructor yang mengawasi kita, yang mengajarkan dan memimpin kelas gitu. Tapi kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Kita boleh menyesuaikan intensitas dan gerakannya dengan situasi dan kondisi kita sendiri dan preferences kita sendiri. Dan juga ditambah lagi olahraga Zumba ini selalu identik dengan, kan dia ada tiga komponen gitu yang ada di dalamnya. Pertama dia adalah basicnya memang ada menarinya. Yang kedua dia itu adalah musiknya itu selalu menyenangkan gitu. Musiknya itu juga mungkin karena kebetulan aku ini adalah orang yang memang backgroundnya di musik gitu, dan musik itu adalah passion aku. Jadi di saat aku menemukan sebuah olahraga di mana olahraga itu menggabungkan tiga passion aku, yaitu olahraga, musik, dan menari, itu membuat aku sangat-sangat mencintai olahraga ini. I feel like I can do it forever gitu. Dan mungkin bertentangan dengan banyak sekali anggapan orang yang merasa bahwa olahraga Zumba tuh kayaknya buat anak-anak muda deh gitu. Kayaknya lebih ke anak-anak 20 tahun, 18 tahun, 30 tahun lah gitu. Asal tahu aja Mbak, aku punya seorang partisipan yang selalu ada di setiap kelas aku. Mau aku bikin kelas online dimanapun, beliau pasti hadir. Kalau aku bikin kelas offline di Jakarta, beliau pasti hadir. Umur beliau 60 lebih. Dan beliau itu masih rajin sampai sekarang, dan Masya Allah beliau masih sehat, masih bugar, dan olahraga yang beliau lakukan hanya olahraga Zumba. Gitu. Jadi itu hal yang secara psikologis menurut aku membuat aku selalu bukan hanya merasa nyaman, bukan hanya merasa bahagia, bukan hanya merasakan efek dari happy hormones gitu. Tapi pada saat aku menjadi seorang Zumba instructor, pada saat aku tahu aku punya partisipan-partisipan yang menanti aku setiap kelasnya, partisipan-partisipan yang selalu rajin datang ke kelas aku, dan mereka share sama aku betapa kelas Zumba itu telah menolong mereka. Itu membuat aku merasa, I've done something good today, gitu. Tuhan memberikan aku kesempatan untuk berbuat satu hal yang baik hari ini, menyenangkan orang lain, membantu orang lain mungkin, dan di saat rasa-rasanya ya pada saat di Singapura ya of course rasanya semuanya serba menantang ya. Kayak seringkali juga berada di dalam perasaan yang kita helpless gitu. Aku merasa helpless gitu ya, kayak seperti aduh, betapa menantangnya semua ini, betapa sulitnya semua ini, seperti kayak bagaimana caranya saya bisa melalui ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi di saat yang aku sedang tidak helpless seperti itu, aku bisa punya kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Mungkin nggak dengan uang, mungkin dengan nggak dengan hal-hal yang lain, tapi dengan what I know gitu, dengan what I do sebagai seorang Zumba instructor gitu. Aku bisa buat hari itu partisipanku happy semuanya, mereka smile semuanya, mereka senang semuanya. Apalagi kalau udah selesai kelas gitu ya, pada DM-in aku, pada WhatsApp-in aku, partisipan aku, mereka bilang, tahu nggak Mbak Dena, aku tuh seminggu kemarin itu bener-bener
nggak mau olahraga, aku tuh lagi menjalani apalah hal yang mungkin lagi berat dalam hidup mereka gitu. Dan hari ini nih pertama kalinya aku olahraga setelah seminggu dan aku kelas Zumba ini, dan now I feel so happy, thank you so much. Wah, itu dalam hatiku langsung Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah gitu. Jadi mungkin secara psikologis membuat aku merasa bahagia, bersyukur gitu bahwa oh ya gitu, di saat aku merasa kayak aku helpless, tidak berdaya, tapi enggak kok, Allah masih tetap izinkan aku untuk bisa mempunyai impact yang baik di hidup orang lain hari itu gitu. Dan itu aku syukuri sekali dan membuat aku jadi merasa, dan there is no such thing as giving up gitu. Dan kita harus tetap jalan, kita harus tetap maju karena selalu ada jalan, selalu ada cara itu. Jadi ya aku rasa seperti itu sih. Ya, yang paling sulit mungkin adalah karena aku di sana kan praktis cuma berdua sama Aisyah gitu, dan kita menjalani ini dari tahun 2018, di mana di tahun 2020 itu tiba-tiba pandemi gitu. Jadi kayak wah, ini PR-nya tiba-tiba di tahun 2020 PR-nya nambah nih gitu. Dengan segala keadaan tiba-tiba yang kita semua harus menyesuaikan. Bukan cuma kita yang ada di Singapura, seluruh dunia harus menyesuaikan. Dan itu tantangan buat kita, dan itu PR lebih buat kita pasti gitu. Yang paling menantang itu di saat aku berada di situasi yang helpless, kayak kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak bisa pastikan apa yang terjadi, kan itu yang terjadi selama pandemi ini kan. Semuanya serba ketidakpastian, kita nggak bisa prediksi nih. Kapan aku bisa mulai kerja lagi? Kapan aku bisa mulai balik lagi ke Indonesia dan show lagi? Kapan nih aku bisa mulai mencari nafkah lagi secara normal gitu. Hal-hal seperti itu, menghadapi yang namanya ketidakpastian itu berat sih menurut aku gitu, karena dan kita nggak tahu apa yang harus dipersiapkan gitu. Sementara di dalam keadaan situasi yang memang sudah ada PR-PR yang lain, itu jadi membuat segala-galanya menjadi lebih menantang gitu. Tentunya itu kalau dilihat dari sisi kehidupannya ya, tapi kalau aku sebagai ibu, tentunya hal yang paling menantang adalah di saat hal yang paling sulit untuk aku lakukan adalah di saat aku berada dalam satu keadaan, di situasi di mana aku melihat misalnya Aisyah dalam keadaan tidak nyaman, Aisyah dalam keadaan tidak happy gitu ya, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk merubah situasi itu gitu. Nah, mungkin sebagai ibu kita pasti punya semua tuh keinginan untuk melihat anak kita tuh happy, anak kita nyaman, anak kita bahagia, sehat gitu kan ya. Dan di saat misalnya dia mengeluh, sakit atau apa segala macam gitu, itu pasti akan menjadi hal yang paling berat karena kita nggak bisa bikin apa-apa gitu buat itu gitu. Ya of course kita bawa ke dokter apa segala macam, tapi kan maksudnya there's so much we can do gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh mungkin menurut aku itu yang paling sulit gitu. Tapi hal yang menyenangkan juga, salah satu hal yang terjadi yang akhirnya terjadi mungkin beberapa bulan setelah aku menjadi seorang Zumba instructor adalah Aisyah, di saat kita mulai pandemi, aku kan mulai ikut kelas-kelas Zumba secara virtual. Jadi nggak ke gym lagi, nggak ke fitness center lagi ikutnya. Jadi di rumah, aku selalu ikutin olahraga Zumba di rumah. Dan dia yang sebelumnya nggak pernah lihat karena aku selalu Zumbanya di luar rumah, tiba-tiba dia menjadi secara reguler dia melihat aku ikut kelas Zumba dan dia ngeliatin. Mungkin di sini teman-teman udah banyak yang tahu, kalau teman-teman media udah banyak yang tahu kalau Aisyah tuh kan suka banget sama, dia sebenarnya anaknya suka nari, suka musik gitu, dan pada saat dia menjalani kemoterapi, of course ada beberapa hal di fisiknya yang tidak seperti dulu saat dia masih belum kemoterapi. Misalnya salah satunya kakinya waktu itu menjadi lebih lemah sehingga dia
nggak bisa nari seperti dulu waktu dia masih belum kemo yang kayak gitu. Nah, hal yang aku perhatikan mulai dari aku tuh pada saat aku mulai ikut kelas Zumba virtual, aku menjadi Zumba instructor dan mengajar secara virtual, dan dia memperhatikan itu, aku mulai melihat dia mulai hafal sama gerakan-gerakan koreo Zumba yang aku lakukan. Jadi dia bisa melakukan itu dan mulailah dia mempunyai ide untuk seminggu sekali bikin kelas Zumba virtualnya dia sendiri. Di mana yang ikut kita-kita aja, aku, saudaraku ada 2 orang, terus sama mama, utinya dia ya mama aku. Ya udah kita berempat aja yang ikut secara Zoom ya, karena yang satu di mama di Banyuwangi, semua yang satu di mana gitu. Dan dia di situ mempersiapkan lagu-lagunya. Akhirnya dia mulai dari belajar koreo yang dia bisa, koreo yang aku bisa, sampai akhirnya dia bikin koreo sendiri, dia bikin playlistnya, dan dia mengajar kelas itu secara virtual sebagaimana dia lihat selama ini aku mengajar. Dan pada saat aku lihat dia sedang melakukan olahraga Zumba itu, disitulah aku merasa bahwa dia kayak bisa dapetin lagi, aku melihat semangatnya dia lagi, aku melihat happiness-nya dia lagi, aku melihat hal-hal yang wow, mungkin cukup lama aku nggak lihat gitu, dan hari itu aku lihat lagi. Dan disitulah aku pertama kali memutuskan langsung aku mau ambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba Kids. Jadi di dalam olahraga Zumba kita itu punya spesialisasi, beberapa spesialisasi olahraga Zumba. Selain Zumba yang general, itu ada Zumba Kids, ada Zumba Gold, ada Zumba Sentau, dan ada beberapa lagi spesialisasi Zumba. Jadi Zumba Kids ini adalah kelas Zumba yang memang dirancang dan diformulasikan untuk anak-anak. Kenapa akhirnya aku ambil kelas Zumba Kids? Of course buat Aisyah. Dan yang kedua, karena aku berpikiran aku juga kepengen ngelihat anak-anak lain yang mungkin lagi menjalani kemoterapi, atau mungkin anak-anak yang sedang punya perjuangan yang mirip sama Aisyah. Aku kepengen bisa bikin kelas untuk mereka, kelas Zumba Kids untuk mereka. Dan akhirnya alhamdulillah begitu aku dapat sertifikasi, nggak lama kemudian kita bikin pop-up class untuk anak-anak pejuang kanker yang ada di beberapa rumah singgah yang ada di Indonesia. Dan itu menyenangkan sekali Mbak, melihat mereka, nggak semua mereka bisa berdiri dan mengikuti gitu. Sebagian dari mereka itu ya di wheelchair atau duduk gitu. Tapi mereka bergerak ya, kalau yang duduk ya mereka bergerak dengan tangannya gitu. Dan kelas Zumba Kids itu juga sangat amat menyenangkan, nggak cuma berkoreo saja, nggak cuma menari saja, tapi juga ada games-nya, ada pengetahuan umumnya, ada mempelajari kebudayaan dunianya gitu. Dan mereka happy banget, seneng banget, sampai sekarang tuh aku masih suka kontakan sama pengurus-pengurus dari rumah singgahnya gitu, karena mereka kayak yang menikmati sekali hari itu gitu. Dan itu yang membuat aku merasa lagi, ya memang sudah ini pertolongan dari Allah itu datang kepadaku di masa-masa sulit itu dengan berbagai macam cara. Dan aku selalu merasa menjadi seorang Zumba instructor adalah salah satu bentuk pertolongannya Allah yang Allah berikan kepada aku. Gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang alhamdulillah, hal-hal yang baik yang akhirnya aku dapatkan dari sini. Gitu. Pembelajaran hidup, wah banyak sih Mbak ya, banyak sekali. Tapi aku selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Gitu. Kalau Tuhan itu menaruh kita di satu kondisi, di satu posisi, di satu situasi yang mungkin kita anggap berat buat kita, pasti Allah itu akan memberikan kita pertolongan untuk bisa kita melewati dan menjalani situasi itu. Itu yang aku selalu percaya. Jadi kita nggak mungkin ditinggal sendiri gitu. Itu satu. Hal lain adalah bahwa tidak pernah ada
kata terlambat kan. Orang selalu bilang, wah Denada gitu umurnya udah kepala 4 gitu kan ya, tapi baru belajar untuk jadi Zumba instructor gitu. Kayaknya udah lewat nggak sih masanya gitu ya. Tapi enggak tuh gitu. Alhamdulillah aku merasa yang seperti aku cerita tadi gitu. Banyak hal-hal berharga yang aku dapatkan, yang aku pelajari semenjak aku menjadi seorang Zumba instructor. Dan alhamdulillah ini menolongku di segala sisi, mental, secara fisik aku bisa menjadi lebih bugar, secara finansial ya juga gitu. Karena aku bisa dapat pekerjaan mengajar sebagai Zumba instructor itu menolongku sekali gitu. Dan jadi tidak ada pernah kata terlambat untuk belajar gitu. Terus hal-hal lain adalah yang paling penting adalah kita tidak pernah melupakan bahwa sama kita masih ada di sini, bahwa berarti kita itu masih harus maju ke depan. Nggak ada itu, nggak boleh menyerah, nggak boleh berhenti. Mau bagaimanapun tetap moving forward, tetap maju ke depan. Mau kita maju ke depannya jalan pelan-pelan, mau kita maju ke depannya lari, mau kita maju ke depannya sambil merangkak, tapi pokoknya whatever you do, don't give up, don't stop, keep moving forward. Gitu. Dan hal lain adalah ternyata menyenangkan sekali bisa mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk orang lain. Itu hal yang aku selalu syukuri sekali, dan kesempatan itu adalah kesempatan yang selalu aku syukuri sekali pada Allah. Entertainment sampai sekarang masih aku lakukan, masih aku jalani banget. Aku baru aja berdua dengan J-Flow, kita baru aja launch lagu baru, judulnya Lagu Batak. Lagu Batak ini salah satu lagu yang menurut aku karya yang aku banggakan banget, karena karya ini terjadi di salah satu masa tersulit dalam hidupku gitu ya. Aku lagi di Singapura, lagi pandemi, belum bisa balik kerja ke Indonesia, kesulitan baik secara finansial gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah izinkan aku tuh punya karya, dibantu oleh J-Flow dan Ana, dan itu hal yang aku juga bersyukur banget gitu kepada Allah. Lagunya judulnya Lagu Batak, bahasanya bahasa Batak. Pertama kali aku nge-rap dengan bahasa Batak. Tapi yang bikin lagunya orang Ambon. Jadi ini hal yang luar biasa banget ya. Indonesia itu seperti itulah, salah satu hal yang kita banggakan sekali gitu. Dan di luar itu juga aku juga bersyukur sekali karena Zumba ini mempunyai playlist official, playlist resmi gitu. Di mana playlist resmi ini isinya tentunya mayoritas adalah lagu-lagu Latin. Karena itulah memang konsep dan formatnya olahraga Zumba ini. 80% dari lagu-lagu yang kita bawakan saat kita mengajar itu bergenre Latin dan world rhythm. Jadi nggak cuma Latin ya, ada lagu Bhangra juga, ada lagu Middle East juga, ada lagu K-pop juga. Tapi untuk pertama kalinya, alhamdulillah ada lagu Indonesia yang masuk menjadi lagu official, lagu resmi Zumba. Jadi lagu resmi Zumba ini adalah lagu yang dikeluarkan secara resmi oleh Zumba dan bisa dipakai oleh seluruh Zumba instructor yang ada di dunia, yang tergabung dalam ZIN ya. ZIN itu Zumba Instructor Network. Jadi lagu ini adalah laguku, Mbak. Aku bersyukur banget. Jadi aku punya duo namanya Wild Ones. Aku dengan DJ Jesse Wild, kita punya satu lagu judulnya itu Nasi Goreng. Dan akhirnya lagu Nasi Goreng ini yang bergenre EDM, akhirnya lagu Nasi Goreng ini menjadi lagu Indonesia pertama yang berhasil masuk menjadi lagu official Zumba. Berarti Mbak bisa bayangkan lagu ini didengar dan dimasukkan ke playlist kelas Zumba oleh Zumba instructor di seluruh dunia. Dan Zumba instructor itu yang ada di seluruh dunia itu di setiap negara ada.
Jadi aku pada saat baru keluar lagu Nasi Goreng itu, aku mendapatkan kiriman-kiriman video dari Zumba instructor yang ada di Amerika, yang ada di South America, yang ada di Eropa, yang ada di Asia, negara-negara di Asia. Mereka kirim video saat mereka membawakan lagu Nasi Goreng di kelas mereka. Dan lagu Nasi Goreng itu adalah lagu EDM yang kita masukkan unsur gamelan Bali di dalamnya gitu. Jadi menyenangkan banget saat melihat orang yang ada dari luar Indonesia, mereka menari dan menikmati lagu yang ada unsur budaya Indonesianya di dalamnya gitu. Jadi itu juga hal yang menyenangkan sekali. Bersyukur banget aku bisa mendapatkan kesempatan itu, dan ini yang aku bilang, menjadi seorang Zumba instructor itu nggak jauh-jauh dari karir aku sekarang gitu sebagai musisi. That's why tetap berjalan bersama-sama. Tetap menjadi musisi, tetap juga menjadi Zumba instructor dan Zumba ambassador. Untuk saat ini, Aisyah sudah sekolah di Singapura, udah mulai sekolah alhamdulillah di salah satu sekolah dasar di Singapura. Jadi memang rencana kita saat ini itu adalah kita menetap di Singapura gitu. Aisyah juga tetap bersekolah di Singapura, dan aku paling yang pulang pergi gitu. Karena ya alhamdulillah jaraknya juga, penerbangannya juga cuma 1 jam. Jadi dekat banget. Kalau misalnya mau naik ferry juga nggak nyampe 1 jam udah nyampe Batam. Jadi untuk sementara kita akan melakukan itu, bukan untuk sementara ya, memang saat ini itulah yang kita lakukan gitu. Dan memang planningnya memang untuk Aisyah tetap bersekolah di sana. Keluarga sih yang paling penting, yang paling kangen ya keluarga, mama, adik-adik, sahabat-sahabat, teman-teman gitu. Tapi ya makanannya juga, walaupun gini, di Singapura itu kan banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di sana ya, dan mereka tuh banyak yang suka bikin bisnis rumahan. Jadi bikin makanan Indonesia, masakan Indonesia yang dijual lah secara online gitu ya, baik melalui medsos dan segala macam gitu. Jadi ya gampang kalau mau cari masakan Indonesia gitu. Cuma kan beda ya, makan bakso di Singapura sama makan bakso abang-abang di Tangerang Selatan mah rasanya enakan makan bakso abang-abang di Tangerang Selatan. Jadi nah itu hal yang kayak gitu-gitu yang selalu membuat aku kangen. Tapi ini alhamdulillah kan aku 3 bulan di sini, aku udah makan itu semua yang aku selama ini inginkan gitu. Dan yang menyenangkan lagi karena selama 3 bulan 2 bulan aku di sini, aku bisa alhamdulillah dapat pekerjaan. Kita melakukan Zumba Tour kemarin, di mana aku memimpin kelas Zumba atau ya kelas Zumba spesial ya di beberapa daerah di Indonesia secara berurutan gitu. Jadi benar-benar tour gitu. Dan wah itu kan pengalaman pertama aku mengajar kelas Zumba secara live di Indonesia. Selama ini ngajarnya selalu virtual gitu kan. Jadi tiba-tiba ngerasain kelas Zumba langsung dengan pencinta olahraga Zumba gitu, yang dimana mereka bilang sama aku, kita sudah menunggu pengen ikut kelas Nada secara langsung. Mereka nggak tahu, aku lebih menunggu lagi untuk bisa ketemu dan bisa benar-benar interaksi sama mereka hari itu gitu. Dan ya itu menyenangkan sekali gitu. Selama 3 bulan ini aku benar-benar maksimalkan waktuku di sini, belajar, bikin video-video Zumba sama rekan-rekan Zumba instructor yang lain juga gitu. Yang ternyata komunitasnya tuh besar banget. Ke setiap daerah yang aku pergi, baik untuk show untuk segala macam, pasti selalu ada komunitas Zumba yang besar di situ gitu. Dan aku berharap banget dengan adanya penyesuaian aturan karantina bagi pendatang dari luar negeri gitu, membuat aku insya Allah memang akan lebih sering untuk pulang balik
Indonesia Singapura gitu, karena mulai bulan depan katanya mulai ini ya udah 3 hari cuma karantinanya. Kemarin kan aku dapat 10 hari karantinanya gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah 3 hari. Mungkin nanti kita bisa harapkan insya Allah sebentar lagi, mudah-mudahan kita berdoa nggak ada karantina, jadi benar-benar bisa bolak-balik lebih sering lagi ke Indonesia. Merasa yang namanya hidup itu nggak ada perjuangannya tuh bohong. Semua manusia saat kita hidup pasti selalu ada perjuangannya di setiap masa dalam hidup. Perjuangannya bisa macam-macam, bisa di segala hal, bisa berganti-ganti ya, kita nggak tahu, tapi namanya manusia hidup, kita pasti selalu harus berjuang. Tapi dan kita harus selalu kita harus menjalani itu semaksimal mungkin. Always give your all, selalu berikan yang terbaik. Saat kita berjuang, apalagi berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, berjuanglah dengan semaksimal mungkin yang kita bisa berikan gitu. Hal yang selalu aku ingatkan adalah apapun, seburuk apapun situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita, tetaplah berusaha untuk bersyukur gitu, karena kadang kita lupa sama hal itu. Dan love yourself, selalu cintai diri kita sendiri, selalu berikan waktu untuk diri kita sendiri, karena diri kita sendiri ini sudah melakukan hal yang luar biasa untuk kita sendiri, baik fisik kita, mental kita gitu. Dan salah satu hal menurutku untuk menunjukkan cinta kita kepada diri kita sendiri adalah memastikan bahwa secara mental kita terpenuhi, secara fisik kita terpenuhi. Dalam arti kata, kalau menurut aku olahraga adalah satu hal yang penting harus dilakukan, bukan hanya untuk kebaikan fisik kita, tapi untuk mental kita. Cari olahraga yang paling menyenangkan, olahraga yang paling cocok, olahraga yang paling membahagiakan, dan lakukan itu secara rutin dan teratur. Olahraga Zumba menjadi olahraga yang menurut aku tepat sekali, khususnya buat situasi yang sekarang ini sedang menantang seperti ini, di mana kita juga perlu memperhatikan bukan hanya kesehatan fisik kita, tapi kesehatan mental kita. Dan just don't stop, jangan pernah berhenti, keep on going dan bersyukur gitu.